Halo guys, balik so gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan pesen anime lagi menjadi anime nomor 2 di musim summer 2024 adalah Gimae Seikatsu. Jadi di episode kemarin ya, saya bilang episode yang ya menarik. Jadi ternyata si Saki ini mulai ngambek ya. Jadi ngambek ini dalam artian dia tuh haus perhatian nih. Jadi kayak dia tuh dari kecil itu emang dia kan ngerasa bahwa ya dia kan kayak satu-satunya anak tunggal gitu kan, dan dia ngerasa bahwa ya udah dimanja ibunya gitu kan, dan ketika punya kakak kayak si Yuta yang ternyata dia juga punya rasa ke Yuta, jadi seolah-olah ya dia tuh manja banget gitu sama Yuta. Jadi makanya di sini cuman karena dia tidak mau memperhatikan hal itu, jadi ya dia cuma bisa ngambek dengan dalih dia capek gitu. Jadi ya nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan kalau dia capek enggaknya tuh nggak kelihatan. Jadi kayak lebih ke ngambek aja sebenarnya sih gitu. Ya kita lihat apa yang akan terjadi setelah akhirnya si Yuta nih berhasil gitu kan untuk membujuk Saki ke apa, ke dimana nanti mereka ini bakal berenang gitu kan, bakal menikmati musim summernya nanti. Ini nih gue bakal nungguin banget ya episode itu. Jadi menunggu lagi langsung ke episode baru dari Gimae Seikatsu. Let's go. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode terbaru ya, episode terbaru dari Gimae Seikatsu. Let's go. Oke, gue pakai harus pakai dua headset ya. Kenapa? Karena yang gue suka dari anime ini emang detailnya gitu kan. Takutnya kalau pakai satu headset dan ternyata ada suara yang menarik gitu kan, atau suatu hal yang menarik lah gitu kan, atau dari suara animenya atau apa gitu kan, detail-detail yang mungkin itu perlu gitu kan. Ya, sekali lagi ya, Saki kayak masih mencari jati dirinya gitu kan. Ya, kita tahu kok Saki, kita tahu Saki, kita tahu Saki. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Ya, ya, tapi nggak sang langsung depan muka nggak tuh, dibayar kontan gitu. Nah makanya gue ingin apa ya, kayak ingin memastikan gitu kan, apakah sebenarnya si Hiyori itu juga suka dengan si Asamura gitu kan, suka nggak dia gitu loh. Kalau udah dari reaksinya sih harusnya dia suka ya, dia tertarik, suka dengan Asamura juga. Walaupun dia sempat ngomong kalau oke sulit sih kalau kalau punya adik kayak Saki gini kan, jadi kayak dia udah minder duluan si Hiyori ini.
Makanya dari kecil tuh emang deketnya sama ibunya terus kan. Oke. Okay. Oh, ada sakit kecil gitu lari. Hmm. Oh, berarti emang ketemu ya. Tadi dulu ini enggak, tadi dulu ini kayaknya enggak, ini kayaknya ini bukan ingat ini deh. Enggak, ini kayaknya fantasi Saki deh. Nah, kan ini yang bikin miss miss pandangan nih kan. Jadi kayak multi tafsir jadi kan kayak ini sebenarnya ya kan jujur aja gue ngeliat tadi itu ya kan situasi tadi itu kayak ini sebenarnya emang Saki ini emang udah ketemu Yuta ketika masih kecil atau emang cuma fantasinya si Saki aja gitu kan kalau emang ya gue akhirnya pengen ikut kolam renang atau gue pengen eh, berangkat ke kolam renang gitu kan itu doang. Itu doang sih yang gue nggak ngerti di anime itu kayak kesannya kayak mereka tuh emang udah saling ketemu gitu kan di masa kecil gitu loh. Kayak enggak sih, enggak sampai ke situ kayak. Tapi kalau dari dialognya tadi sebenarnya Saki nggak punya waktu gitu loh. Karena ibunya kan masa harus ngambil cuti lagi gitu kan. Gitu. Jadi makanya gue pikir itu ya itu sih kayak lebih ke fantasi aja sih. Fantasinya Saki aja sih sebenarnya. Emaknya kayak Saki banget semua. Kayak semuanya kayak Saki yang sekarang. Prestasi ya. Tidur setiap panjang waktu gitu. Baru prestasi.
Hmm. Ush, 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 ush. Loh, udah ending aja nih. Loh, udah ending aja nih. Tuh, udah habis kah? Buset, sakit. Uh, ya, pakai pakaian itu best banget sih. Uh, ya kan kayak udah habis ini, men. Sebenarnya ada satu hal yang eh gue kurang serak sih. Ya, gue agak kurang serak aja. Ada bagian lah, ntar aja. Ntar gue bakal tahu. Untuk episode ini aja ya. Hmm, gila ya. Gila ya. Wes banget emang. Oke. Berkali ini gue ngeliat sakit terbuka gitu. Emang harus. Bukan apa, emang harus. Sayang body lu bagus loh. Ya gue bukannya atas dasar ya ya laki lah bos lah naluri lah gitu menurut gue. Jadi kayak mubazir aja rasanya gitu. Nah kali ini benar-benar ditunjukin gitu kan. Masih servis Saki gitu. Memang harus. Tapi nggak boleh sering gitu. Memang harus. Kan on point gitu loh. Kalau bikin fan service begini gitu kan on point gitu kan. Lagian Saki juga pengen berenang kan. Ini on point gitu loh. Pas gitu loh. Kecuali kalau fan service yang lain kayak harem-harem lain tuh masuk sini di anime ini baru nggak masuk gitu. Tapi kalau ini pas karena emang Saki pengen berenang gitu. Apa kayak semacam iya apa ya suatu hal ya keinginan kesampaian juga gitu kan. Oh, wis, ini wanginya sampai sini. Wanginya sampai sini nih bosku. Aduh, itu tuh thumbnail sih, itu thumbnail sih. Wajib, wajib thumbnail itu. Fix. Nih gue booking thumbnail. Luar biasa emang. Akhirnya si Yuta denger kan, lu denger kan, ini suara detak apa men? Dia mulai tertarik Kosaki men. Oh, dek 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 dek. Iya, iya, mulai doki doki lu Yuta, ayo lu. Ah, kan bilang, bilang kan, akhirnya lu tertarik sama Saki. Sampai episode 9 nih baru. Hmm. Dulu, kok ada ini? Nah, mulai ada rasa bimbang gitu kan. Gua melihat lu tuh sebagai adik atau sebagai ayase gitu kan. Ya, itu
kalian tuh emang menggemaskan gitu. Bisa ada detail gitu ya, 16% turun, apa turunan gitu kan. Hmm. Ya, aku masih bingung men. Tadi mati masa kecil tuh itu fantasinya Asaki tuh bukan itu. Itu doang yang aku bingung. Kaget gue. Kaget gue ada Hanabi. Wah, lu harus ini sih. Kalian harus ini sih. Tahun baru men, fix lah. Ayo, come on. Tahun baru lah. Ngeliat kembang api bareng. Ini kan masih masih summer kan? Mm-mm. Ya harus, harus, harus lah. Yuk, bisa yuk. Saki pakai yukata yuk. Dan ada mulai ada rasa dikit 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 dikit. Nah, sedikit tuh, dikit demi dikit saling mengagumi kan. Oh, iya udah. Aduh, gue mau bersin. Jangan jangan. Jangan bersin dulu, jangan bersin dulu. Ini lagi penting nih. Nisan gak tuh. Hmm. Ya kayaknya baru notice ya kalau kali ini dia ngomong Nisan tuh. Jujur itu nyaris. Anjir, anjir, anjir. Ah, gua ngerti nih dialognya nih. Ini kayak berasa diputar balik gitu loh. Emosinya ngerti nggak lo? Ya kan? Saki ngomong Nisan, ya kan? Udah mulai ada rasa sama Saki. Oh my God. Nggak, ini sih apa namanya? Walsam sih. Gue bener seneng gue melihat bagaimana keraguan, apa ya, rasa ragu, rasa mm, ya, rasa bimbang lah jadi satu gitu loh. Mm. Rasa suka, rasa bimbang, rasa takut, rasa bahagia itu jadi satu gitu. Aduh. Mm-mm. Itu kan ditakutin kan, tapi kan nggak ada yang tahu ya kan kehidupannya seperti apa.
Ini next episode paling ya. Iya, next episode men. Next episode kayaknya sih dibuat next episode. Oh shit. No. Itu salah satu masalah lagi, jadi canggung lagi mereka berdua ntar cuma gara-gara cinta anjir. Ah. Oh, oke. Tadi apa yang dilempar, men? Tadi tadi apa yang dilempar, men? Kayak semacam jimat kali ya. Terus dilempar gitu kan. Dia jangan bilang nanti Saki merubah lagi karakternya gitu kan. Yang kayak menjaga jarak gitu. Jangan sampai ya. Di notice lagi. Bisa. Oh, oh, dipotong kah? Di Oh, damn it. Oh my god. Oh, damn it. Oh my god. Oh, damn it. Anjrit. Waduh, gak nyangka men. Gak nyangka men. Ternyata dipotong men. Oh my god. Wow. Wow. Memberikan sebuah rasa ya, ya aku lebih lebih lebih. Mm, mm, mm. Wah, gila, gak ngerti lagi gue. Iya. Hmm. Hmm. Gimana sih Katsu? Notice itu. Ya kan, bingung kan? Jujur gue bingung banget. Jujur gue bingung banget. Ah, jujur, jujur gue bingung men. Hubungan Anda punya salah.
seperti itu ya. Ya tadi ininya titelnya ini lagi ya, titelnya berwarna merah ya. Jadi nggak seperti yang tadi gitu kan yang agak unguan gitu kan, tapi kali ini tadi agak merah gitu kan untuk next episode. Jadi mungkin akan masuk chapter baru gitu kan untuk episode 10 gitu. Ya. Gue gak bisa mengartikan apa yang terjadi di episode ini. Jujur gue rasanya bingung. Gue bingung antara bingung ya kan, dan gue kayak rasa gitu aja. Gue kayak cuma ngerasa gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak gue ngerti apa yang dirasakan oleh kalian berdua gitu. Gue ngerti gitu. Jadi kalau untuk Yuta memang sekali lagi ya, Yuta tuh kayak ngerasa kalau dia tuh udah mulai ada rasa ke Saki. Itu pertama, dia karena ngerasa udah punya rasa ke Saki gitu kan, dan akhirnya ketika baik Saki sama ibunya atau mungkin orang-orang lah gitu kan yang diingatkan bahwa sebenarnya lu adalah kakaknya, maka hal itu akan menjadi tameng gitu kan. Jadi seolah-olah kayak ya kan kalian kan cuma kakak adik, kenapa kalian punya rasa gitu loh. Jadi makanya di situ akhirnya Yuta memutuskan untuk tidak sampai kebablasan gitu kan. Tapi untuk Saki sendiri kurang lebih apa yang terjadi pada Saki itu sama seperti Yuta, cuman lebih ekstrim gitu kan. Jadi Saki dalam pikirannya gitu kan, jadi selama ini kan dia kan kalau membuat sebuah hal-hal yang dia lakukan itu kan pasti kan selalu taruh di diary gitu kan. Nah tadi gue agak sedikit bingung gitu kan, kenapa tadi dia harus sampai membuangnya ya. Gue ngerti gitu kan, biar orang-orang pasti kan lupa dengan lupa dengan diarinya gitu kan. Nah cuman tadi yang dibuang tuh apa gitu loh, itu doang pertanyaan gue, itu yang dibuang itu apa gitu kan. Nah terus kalau soal soal dia potong rambut dan akhirnya sampai jadi pendek gitu, itu kayak nunjukin ya itu sebenarnya sama kayak beberapa anime shonen sih ya pada umumnya gitu kan. Jadi memberikan sebuah rasa pengorbanan lah gitu kan, kayak semua rasa hal baru gitu kan, agar dia bisa menatap ke depannya gitu kan, agar bisa lebih baik gitu, kayak membuang semua perasaan-perasaan yang terjadi pada dirinya gitu kan. Nah ini gue takutin sebenarnya ya, yang gue takutin ini nanti ketika akhirnya Saki melakukan hal itu, dia sama Yuta jadi canggung gitu loh, itu doang. Jadi sebenarnya perasaan dia ya kan, terus sama ini dia kagum dengan Yuta, itu malah jadi canggung gitu loh. Jadi makanya di sini ketika tadi titel atau episode selanjutnya dengan berjudul hubungan dan penyesalan, gue takutnya nanti si Saki malah jadi nyesal gitu loh ketika melakukan hal itu gitu loh. Jadi makanya di situ gue bingung gitu loh. Jadi gue mau seneng juga nggak bisa, gue mau sedih juga nggak bisa gitu. Jadi ya itu udah kalian lah, itu akhirnya yang terjadi ya itulah yang dilakukan Saki gitu loh. Jadi gue kalau misalnya bilang Saki ngelakuin hal itu, ya mungkin ya sekali lagi ya dia cuman hanya ingin ya kan hubungan dengan hubungan dengan Yuta itu kayak seperti kakak adik aja gitu kan. Jadi kayak membatasi atau ada barrier gitu kan, agar mereka tuh seperti hubungan kakak adik. Tapi sekali lagi kalau dia sampai begitu, yang ada menurut kacamata gua itu malah jadi canggung gitu. Jadi mereka akan jadi sebuah hubungan gitu kan, yang kayak ya kalian nanti bakal saling nggak bakal saling ngomong sih, maksudnya bakal saling ya menjaga gitu loh, seperti itu. Jadi kayak nggak natural. Nah tapi kalau misalkan ternyata implementasi gue salah dan anggapan kayak oke, berarti nanti Saki ini bakal lebih fresh nih, bakal barbar atau mungkin bakal lebih berekspresif dengan yang terjadi pada dirinya dengan si Yuta atau mungkin dirinya dengan si orang-orang di sekitar, ya itu bisa jadi gitu kan. Tapi makanya gue juga nggak tahu nih, jadi apakah sama ini pandangan gue salah gitu kan, dengan Saki memotong rambutnya itu berarti artinya Saki mencoba untuk membuka lembaran baru. Ya gue tahu itu, tapi maksudnya di sini ini ada dua arti gitu kan. Jadi artinya apakah dia itu akan bakal menganggap si Yuta ini bakal sebagai adik kakak gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti ya akhirnya dia akan semakin agresif dengan si Yuta gitu loh. Jadi kayak semacam kayak membuka lembaran baru sebagai karakter baru
dimana this is new Saki gitu. Jadi ini Saki yang baru gitu kan, Saki yang lebih ceria, lebih fresh gitu kan, lebih menunjukkan sebuah pendalaman karakter yang nanti bakal lebih baik gitu kan. Jadi nanti bakal lebih terbuka dengan si Yuta, mungkin bakal lebih terbuka dengan teman-temannya seperti itu ya. Itu gue nggak tahu ya, tapi kalau yang gue tangkap sih tadi mungkin bakal lebih canggung gitu. Coba kalau kalian punya kacamata lain boleh di komentar, oke? Jadi kayak gue cuman lebih ke kayaknya mungkin dia bakal lebih canggung ke Yuta gitu kan. Tapi kalau sama teman-temannya mungkin enggak. Tapi mungkin dia bakal lebih canggung ke Yuta ya, karena ya sekali lagi dia kan nanti bakal selalu mengingat itu gitu kan, seperti itu. Walaupun tadi dengan cara ya dia harus lemparin sesuatu gitu kan agar dia lupa dengan apa yang terjadi pada dirinya gitu kan ketika dia ingat Yuta. Kalau gue suka dengan Yuta kayak gitu. Itu sih. Jadi makanya menarik ya melihat bagaimana lika-likunya gitu kan di antara mereka berdua gitu kan. Tapi jujur gue lebih kaget ketika tadi si Saki akhirnya motong rambut gitu kan. Kayak jadi kayak selama ini berarti nggak gini kalau yang gue tangkap ya kayak berarti selama ini kita nonton 8 episode gitu kan, terus membalikan karakter, gue nggak bilang membalikan karakter Saki seperti semula ya, no, nggak, gue maksudnya kayak beranggapan bahwa ya berarti nanti hubungan romansnya jadi makin jauh dong. Nah itu maksud gue. Jadi kan harapan gue kan tentang anime ini kan gue cuman ingin menikmati romance kan, gue cuman sekali lagi ya gue cuman berharap gitu kan agar romance ini jalan gitu kan. Nah tapi kalau misalkan dengan Saki tadi melakukan hal itu, jadi kayak romance-nya semakin jauh gitu. Tapi kalau misalkan gue salah ya mohon dikoreksi, karena ya sekali lagi gue juga nggak baca manga, gue nggak baca LN-nya, jadi kayak implementasi gue seperti itu. Jadi kayak seolah-olah kayak gue ingin lupakan segalanya, gue ingin buka lembaran baru, gue menganggap Yuta sebagai kakak gue aja, jadi gue menganggap bahwa ya gue akan menjadi Saki yang baru kayak gitu. Kalau itu yang gue tangkep gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata gue yang salah, ya isi di komentar, oke? Itu jadi gue yang pasti jangan lupa subscribe komentar kira aneh sama apa yang ingin membahas. Dan satu lagi, tadi kan gue kan sempat bilang ya kayak ada yang ganjel gitu kan, tapi sudah terjawab tadi di akhir, jadi ya udahlah gitu kan. Jadi nggak perlu dibahas yang itu. Jadi kayak gue cuma tadi ganjel kayak sebenarnya harusnya nggak begini nih, tapi ternyata nanti begini nih. Jadi kayak gue udah melihat kok gini nih, gue kayak nggak serk gitu kan ketika tadi ada musik masuk dan sebagainya, kayak gue nggak serk aja gitu. Tapi ketika tadi di akhir ternyata begini, ya udah nggak jadi. Gue nggak akan ngomen kekurangannya, nggak udah. Jadi kayak udah ketutupin tadi di akhir seperti itu. Dan jangan lupa subscribe semoga kira aneh sama apa lagi yang kalian ingin untuk gue bahas. Jangan lupa suka, kalau nggak suka tinggal di share aja, jangan lupa notifikasinya agar lu tuh dari gue dan satu lagi. Terus ini gue selanjutnya dan bye.